Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Faqala jalla sya'nu fi mushafi kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat dan detik ini kita masih diberikan beberapa nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, baiklah mari sama-sama kita kaji tentang cabang iman yang ke-8, yaitu al-imanu bi annal khalaiqa yusaquna jami'an ba'dal ba'thi wan nusyuri ila ardil mahsyari ail mauqifi. Cabang iman yang ke-8 yaitu beriman bahwasanya makhluk-makhluk Allah itu nanti akan digiring semuanya setelah mereka dibangkitkan, setelah hari kebangkitan, wan nusyuri, dan setelah mereka nanti dibangkitkan dalam kubur pada hari kiamat, mereka akan bertebaran ila ardil mahsyari, menuju kepada padang mahsyar. Ail mauqif, yang dinamakan padang mahsyar itu yaitu al mauqif, tempat pemberhentian bagi seluruh umat manusia. Wahia ardun baydha'u qa'un safsafun la fiha aujun wala amtun wala 'alaiha rabatun yaqtafil insan wara'aha. Yang namanya padang mahsyar itu yaitu tanah atau bumi yang warnanya putih, qa'un yang terhampar, sop-sopun yang datar, la fiha aujun, tidak ada di padang mahsyar itu yaitu belokan, wala amtun, dan tidak ada tempat yang tinggi. Jadi di padang mahsyar itu tanahnya warnanya putih yang terhampar luas, tanahnya datar, tidak ada belokan-belokan, tidak ada apalagi namanya amtun, tidak ada lagi yang namanya tempat yang tinggi, wala 'alaiha rabwatun, dan tidak ada di padang mahsyar itu ya rabwatun, yaitu bukit, yakhtafil insan wara'aha, yang dapat bersembunyi manusia itu di belakang padang mahsyar. Artinya tanahnya itu merupakan dataran yang luas, yang datar, tidak ada belokan-belokan, tidak ada tempat yang tinggi dan tidak ada tempat yang rendah. Wala uhdatun yankhafidu anil a'yuni fiha. Padang mahsyar juga itu adalah tidak ada di tempat itu, di bumi padang mahsyar itu jurang yankhafidu anil a'yuni, yang manusia itu dapat bersembunyi anil a'yuni, dari pandangan mata, fiha, di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu tidak ada tempat yang manusia bisa bersembunyi. Bal huwa sa'idun wahidun basitun. Tetapi yang namanya padang mahsyar itu satu dataran yang luas, suatu dataran yang sangat luas, la tafawuta fihi, tanpa ada batasnya, tanpa ada jaraknya, yusaquna ilaihi zumara, yang manusia itu nanti akan digiring semuanya ke padang mahsyar itu dalam keadaan berkelompok-kelompok. Wa maratibun nas fil hasyri mutafawitatun.
Adapun tingkatan manusia nanti di padang mahsyar itu beragam. Faminhum, maka di antara mereka ar-raqibu, yaitu orang yang mengendarai kendaraan, wa huwa al-muttaqi, yang mengendarai kendaraan itu adalah orang yang bertakwa. Siapa itu? Orang yang ketika bulan haji berkorban baik kambing atau sapi, nanti itu akan menjadi kendaraan mereka dari mulai dibangkitkan sampai ke alam mahsyar, ke bumi mahsyar. Yang disebut itu, yang mengendarai itu adalah orang-orang yang bertakwa. Wa minhum al-mashi ala rijlaih. Di antaranya juga ketika mulai dibangkitkan dari alam kubur mereka nanti, mereka ada yang berjalan dengan kedua kakinya. Siapa itu? Wa huwa qalilul amal. Orang itu adalah orang yang sedikit amalnya. Jadi orang yang sedikit amalnya akan berjalan dengan kedua kakinya menuju padang mahsyar. Wa minhum al-mashi ala wajhihi wa huwal kafiru. Dan di antara mereka nanti manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur mereka di yaumil ba'tsi, ada yang berjalan dengan wajahnya. Artinya wajahnya ada di bawah sementara kakinya ada di atas. Siapa itu? Wa huwa al-kafiru. Itu mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak membenarkan adanya Allah, orang-orang yang tidak meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Summa yasrifun nas minal mauqifi ilal jannati awin nari. Kemudian manusia itu setelah dikumpulkan di padang mahsyar, mereka menuju kepada surga dan menuju kepada neraka. Wa yamurruna 'ala sirati, dan mereka akan melewati jembatan yang namanya Siratal Mustaqim. Fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika jembat di Siratal Mustaqim nanti terbagi menjadi 7 macam bagian. Yang pertama as-siddiqun, yang kedua al-alimun, yang ketiga al-budala, yang keempat asy-syuhada, yang kelima al-hujjaj, yang keenam al-muti'un, yang ketujuh al-asun. As-siddiqun yaitu orang-orang yang jujur. Wal alimun, orang-orang yang alim, yang punya ilmu, yang diamalkan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-budala adalah para waliullah, para aulia Allah. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid berjuang untuk kepentingan agama. Wal hujjaju, dan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Wal muti'un, dan orang-orang yang taat. Wal asuna, dan orang-orang yang maksiat. Fasiddiquna yamurruna 'ala sirati kal barqil khatibi. Maka bermula orang-orang yang jujur itu akan melalui jembatan Siratal Mustaqim kal barqil khatibi. Itu ibaratnya seperti kilat menyambar. Begitu cepatnya mereka para siddiqun nanti di jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Yang kedua wal alimuna karrihil asifi. Dan orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang alim ar-rasikhina fil ilm, itu mereka nanti akan jembat Siratal Mustaqim karrihil asifi, seperti angin kencang berhembus. Wal budala'u qattayri fi sa'atin yasiratin. Sedangkan para waliullah itu nanti akan jembat di Siratal Mustaqim seperti burung dalam waktu yang sebentar. Mereka sudah sampai ke batasan jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah wasyuhada'u. Orang-orang yang mati syahid itu
kal farasis sabiqi yamurruna fi nisfi naharin. Dengan orang-orang yang mati syahid memperjuangkan agama di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti kuda pacuan yang mereka akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu setengah hari lamanya. Wal hujjaj yamurruna bi yaumin kamilin. Dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan jembati Shiratal Mustaqim itu lamanya bi yaumin kamilin, satu hari penuh. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, yang selanjutnya adalah wal asuna yad'una aqdamahum 'ala sirati wa auzaruhum 'ala zuhurihim. Sedangkan orang-orang yang maksiat kepada Allah akan jembati Shiratal Mustaqim itu mereka meletakkan kedua kaki mereka di atas jembatan Shiratal Mustaqim wa auzaruhum 'ala zuhurihim, sambil memanggul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Faya'buruna fataqsidu nara jahannama ihraqahum. Maka mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tujuannya adalah untuk neraka jahanam yang akan membakar mereka. Fatara nurul imani, maka neraka itu melihat cahaya iman yang masih ada di dada orang yang tukang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatara nurul imani fi qulubihim, maka neraka itu melihat cahaya iman di dalam hati mereka yang tukang maksiat kepada Allah. Fataqulu, lalu api neraka itu berkata, juz ya mukmin, hei orang mukmin, jalan teruslah kamu. Fa inna nuraka, maka sungguhnya cahaya iman kamu itu atba'a lahabi, dapat memusnahkan, dapat mematikan lahabi, jilatanku. Kama apadahu Muhammad Al-Hamdani. Ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Al-Hamdani. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.